Bapa-Mu ya Bapa. Bapa, terima kasih Engkau ya Bapa. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa. Haleluya.
satukan hati kami Bapa di tempat ini Bapa, di gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, kuasa-Mu Tuhan ada bersama-sama dengan kami ya Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya dari depan sampai belakang semuanya Kau berkati Bapa pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya kuasa-Mu Tuhan bersama dengan kami ya Bapa dari awal pertemuan hingga akhirnya Bapa. Kau berkati kami Tuhan, Kau berikan kami hati yang baru Tuhan. Kau berikan kami sukacita Bapa untuk memuliakan nama-Mu Bapa pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang Bapa kami siap ya Bapa untuk meninggikan, untuk memuji Bapa nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kita yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Saya undang semua kembali berdiri dan akan satu pujian untuk Tuhan meskipun musuh di depan. Musuh di depan.
firman itu berdetak dalam hati kita. Kita tumbuh di tanah yang subur. Biarlah firman menjadi jalan kita. Bahwa firman ada kekuatan, bahwa firman ada kemenangan, bahwa firman yang diberikan oleh iblis dipatahkan semuanya. Jangan berada bersorak, kiranya Tuhan membantu firman itu membebaskan hidup kita. Biar ada firman kita berserah pada Tuhan. Dan kita tetap mengerti jalan Tuhan. Apa dan berubah. Tapi kita tetap percaya bahwa adalah jalan Tuhan semuanya. Bisa mengerti semua apa yang disampaikan pada siang hari ini. Bapa, terima kasih Tuhan, hari ini kami bersyukur buat penyertaan Tuhan yang senantiasa baik dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan apapun situasi yang ada dalam hidup kami percaya Engkau melakukan segala untuk kebaikan kami. Amen. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan pada pagi siang ini Tuhan. Sebentar firman-Mu akan ditaburkan Tuhan, kiranya Tuhan Kau terima Tuhan segala pujian dan penyembahan kami Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu juga Tuhan saat ini Tuhan boleh Kau taburkan sesuai dengan kehendak Engkau. Urapi Tuhan, kuasai hamba-Mu Tuhan, kuasai jemaat-Mu dan kuasa Roh Kudus-Mu, biar kami sama-sama boleh menerima berkat Tuhan dalam firman-Mu Tuhan. Kuasa iblis, intimidasi setan yang dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya Tuhan penyertaan-Mu Tuhan senantiasa sempurna Tuhan, seperti apa yang kami nyanyi kepada saat ini Tuhan. Penyertaan-Mu senantiasa Tuhan sempurna. Kami tidak bertanya apapun Tuhan, apapun yang terjadi di hidup kami, tapi kami percaya hanya penyertaan Engkau Tuhan ada di hidup kami. Terima kasih Bapa, biar segala sesuatu digenapi Tuhan dalam hidup kami. Karya-Mu Tuhan, hidup kami boleh ada dalam senantiasa dalam perencanaan-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman-Mu dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, hari ini kita akan mendengar firman Tuhan. Kembali kita sharing firman Tuhan ya bersama-sama ya. Firman Tuhan hari ini, coba ya, ini judulnya pohon ara yang tidak berbuah.
Ya, ini slide ini sengaja saya ambil supaya kita untuk mempermudah ya untuk firman Tuhan hari siang ini. Dan hari ini saya menyampaikan firman ini karena saya kadang-kadang merasa banyak umat Tuhan itu yang kadang-kadang itu tidak mengerti kenapa Tuhan kok selalu membuat pengajaran yang Tuhan bikin. Terus setiap kita baca Alkitab ya, pengajaran Tuhan Yesus selalu dengan perumpamaan, saudara. Betul nggak, saudara? Selalu perumpamaan, misalnya tentang tentang kerajaan alam, misalnya dirham yang hilang, ya kan? Terus garam, terus apa lagi? Pokoknya yang berhubungan dengan ini, yang berhubungan dengan sehari-hari, saudara. Ya kan, dengan yang di dapur, garam, terus apa lagi, terus di luar, kayak burung, kayak apa. Itu perumpamaan yang mudah dimengerti. Nah, kenapa Tuhan memberikan pengajaran tidak langsung, saudara? Tidak langsung to the point, kebenaran. Nih, aku adalah Mesias, aku adalah Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menyatakan identitas dirinya, tapi selalu dia soal kerajaan Allah selalu dengan perumpamaan, saudara? Kenapa, saudara? Ada yang bisa jawab nggak, saudara? Hah? Nggak mau ngebelak-belakan Tuhan tuh, nyatain aja, ya kan? Tentang kerajaan Allah nih begini. Oh, tadi sana begini. Tapi enggak, selalu diumpamakan dengan perumpamaan, ya kan? Soal apa tuh? Wamina, ya kan? Soal apa lagi tuh? Harta terpendam, ya kan? Nah, sekarang Tuhan kasih perumpamaan pohon ara yang tidak berbuah. Nah, hari ini kita belajar, saudara ya. Tuhan tuh kasih perumpamaan begini, saudara. Kalau Tuhan kasih langsung firman Tuhan, kalau zaman dulu kan Tuhan hidup di zaman bangsa Israel itu kan ada orang-orang Farisi, ahli Taurat, Saduki ya. Mereka nih pintar-pintar Alkitab semua Taurat ya. Sangat pandai sekali dia mengetahui Taurat Tuhan. Nah, kalau Tuhan kasih langsung letak begitu, soal begitu, soal kerajaan, kira-kira terima nggak sama mereka? Nggak terima, karena mereka tuh lebih, dia nggak percaya Tuhan Yesus, ya kan? Mereka tuh pasti tentang. Nah, kebenaran itu pasti tentang oleh mereka. Tetapi Tuhan kasih perumpamaan. Kenapa Tuhan kasih perumpamaan? Itu karena begini, saudara. Kan ada orang-orang yang tidak semuanya imam-imam yang dengar, ahli Taurat, tapi ada orang-orang biasa kan yang dengar kan. Nah, mereka itu supaya mendengar, Tuhan tidak menghakimin. Maksudnya tidak menghakimi gini, wah kamu ahli Taurat ini, kamu munafik, kamu gini. Enggak. Tapi Tuhan tuh melalui perumpamaan biar mereka tuh mengukur diri mereka sendiri. Nah, untuk perumpamaan yang Tuhan nyampaikan ini, Tuhan ingin begini, saudara. Orang-orang yang haus, orang-orang yang rindu akan kebenaran itu, dia akan menggali apa sih perumpamaan yang Tuhan maksudkan, apa sih? Dia udah, apa sih maksud Tuhan ini? Nah, itu orang-orang yang rindu, ya kan, kayak murid-murid Tuhan. Ketika Tuhan Yesus menyampaikan soal perumpamaan, pasti nanya, Tuhan kok kenapa sih Tuhan? Apa sih artinya Tuhan? Tuhan jelasin. Karena Tuhan bilang, semua perumpamaan yang aku berikan, engkau akan diberikan pengertian, ya kan? Karena kamu dikaruniakan oleh Roh Kudus, ya kan? Tapi orang-orang yang tidak mengerti, ya kan? Mereka tuh gak akan, apalagi mau nanya, udah Tuhan Yesus apa sih maksudnya? Enggak, mereka cukup, udah dengar, udah selesai, ya. Ngerti gak ngerti, sudah pulang, ya. Demikian, saudara ya. Kira-kira perumpamaan begini. Nah, kenapa segini pohon ara, saudara? Ini pohon ara ini saya baca-baca literatur ya, pohon ara ini ternyata, saudara, pohon yang sudah ada sejak zaman penciptaan manusia, saudara. Karena apa, saudara? Waktu Adam jatuh dalam dosa, ketika dia tahu dia telanjang, saudara, dia petik yang membungkus auratnya adalah pohon ara. Ya, daun ara itu besar-besar. Jadi istilahnya buat menutupi aurat dia, ya, Adam dan Hawa ini, dia petiklah daun pohon ara. Ternyata pohon ara itu sudah ada, udah dikenal. Nah, waktu Tuhan Yesus jalan, ya, ketika dia lapar, dia pengen memetik pohon apa? Pohon ara kan? Nah, ternyata pohon ara ini ada di mana-mana, saudara, di Timur Tengah ini ya. Hidupnya istilahnya liar,
ya pohon ara ini tidak istilahnya tidak dirawat secara khusus pohon ara ini, tetapi hidup dengan liar dimanapun dia ada, dia bisa bertumbuh di timur tengah itu, yang penting asal iklimnya sama. Nah, di sini dinyatakan pohon ara ini yang tidak berbuah. Ternyata pohon ara ini tidak berbuah ada di kebun anggur, saudara. Ya, kita baca slide selanjutnya ada. Nah, di sini ya kita baca ya. Perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Yang dikatakan, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Simak sama-sama ya. Ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Nah, jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencakul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak terbanglah dia. Nah, di sini kan firman Tuhan jelas, saudara ya. Pohon ara ini ternyata gini, saudara. Dia masa panennya hampir sama dengan buah anggur, saudara ya. Buah 3 tahunan dia panen berbuah. Nah, pemilik kebun anggur ini datang ketika dia mau panen di kebun anggur, dan lihatnya kok pohon ara ini tidak berbuah. Ternyata akhirnya ditunggu sampai berapa tahun, saudara? Ditunggu lagi, ya kan? Ditunggu lagi sampai akhirnya sudah 3 tahun. Di ayat ke-7 dikatakan, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, tidak menemukan, saudara. Ternyata, saudara, 3 tahun. Setiap tahun nih pengurus pemiliknya datang pengen lihat pohon ara, pengen merasakan buah ara itu, tetapi tidak berbuah. Tahun pertama ketika masa panen tidak berbuah, tahun kedua tidak berbuah, tahun ketiga tidak berbuah. Nah, sampai akhirnya si pemilik ini tidak sabar. Dia bilang sama pengurusnya, apa tuh dibilang? Lalu katanya, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini, tidak menunggu. Tebanglah pohon ini, untuk apa ya hidup di tanah ini yang percuma. Nah, saudara, kita bayangin kalau saudara mempunyai pohon, misalnya 6 pohon di pekarangan ya, atau di belakang atau di depan, misal pohon buah, misalnya pohon mangga ya. Kalau saudara nanam ke pohon mangga besar tuh, tidak berbuah-buah, udah masa panen, padahal ya udah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun tidak berbuah-buah. Perasaan saudara gimana? Males ya, ngapain tebang aja nih pohon, cuma nyampah setiap hari, nyampah, ya kan? Kena angin sampai kita mesti nyapu, capek, saudara. Nah, tapi demikian juga pohon ara ini, saudara. Ketika itu kok kenapa istilah tidak berbuah-buah? Nah, ini ada satu, kita bahas ini, saudara, kenapa pohon ara yang tidak berbuah. Itu yang saya mau tekankan firman Tuhan pada siang ini. Kenapa pohon ara ini tidak berbuah? Padahal pohon ara ini mempunyai fasilitas sama, hidup di dalam tanah yang sama, di kebun anggur, ya kan? Dan juga dapat nutrisi yang sama, air yang sama. Tetapi kenapa pohon anggur berbuah, pohon ara tidak berbuah? Ini ada apa? Pasti ada sesuatu yang salah. Nah, itu yang kita akan belajar, di mana salahnya itu, di mana sebenarnya. Baik, selanjutnya ya kita, karena cuma baca banyak ini aja ya, nanti ayat ya. Nah, pohon aranya. Sekarang ini maksud pohon ara itu Tuhan gambarkan di pohon ara di kebun anggur itu. Pohon ara itu menggambarkan orang Kristen, saudara. Dia menggambarkan kehidupan orang Kristen dalam dunia, khusus orang Kristen yang sedang bertumbuh ataupun yang sudah melayani gereja. Jadi gini, saudara. Sudah berapa lama saudara kenal Tuhan? Sudah berapa lama saudara bergereja? Sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ada 20 tahun, 30 tahun, ada ya. Tapi saudara sudah berbuah belum? Nah, itu pertanyaannya, ya kan? Jangan seperti pohon ara ini, saudara. Pohon ara yang tadi ya, dia udah ditunggu sama Tuhan ada sahabat, nggak berbuah-buah. Kok nggak berbuah-buah? Udah ditunggu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tidak berbuah-buah, saudara.
Nah, sekarang yang saya maksud nih, sebenarnya saudara ngerti nggak? Orang Kristen itu harus berbuah-buah apa sih sebenarnya? Ada ngerti nggak sebenarnya? Saya dulu tuh berpikir gini, orang Kristen harus berbuah itu maksudnya cari jiwa, ya betul, cari jiwa ya, betul, berbuah. Pikiran saya juga begitu, saudara. Pikiran saya juga begitu, berbuah itu cari jiwa. Saya juga begitu, saudara. Loh, kalau kita nggak cari jiwa, nggak dapat jiwa, kita masuk neraka dong, betul nggak? Hah? Kita nggak dapat mahkota dong, betul? Harus cari jiwa ya, saudara. Seperti Bapak Gembala bilang, jiwa itu nggak usah dicari. Saya setuju, jiwa itu nggak dicari. Jiwa itu melihat kesaksian hidup kita, betul. Ya, jadi kalau saudara, kalau jiwa dicari itu percuma, saudara. Dengan berbagai cara duniawi kita cari, narik jiwa-jiwa itu. Ayo lu datang ke gereja, di sana gerejanya enak loh, ya, pakai full AC, ya, ada makanan, ada apa, wah, enak deh. Ya, jadi motivasinya beda, saudara. Jiwa yang dicari itu dengan jiwa datang sendiri karena dia ingin memuji Tuhan, ingin menyembah Tuhan, ingin mendengar firman Tuhan, beda. Ya, jadi kalau kita motivasi gereja mencari jiwa, ya salah, benar. Ya, tapi kita gereja itu supaya apa? Domba-domba yang tersesat itu kembali, ya kan, kembali. Ya, yang sudah lama tidak ke gereja, yang sudah lama hidup dalam dosa, kembali jalan kebenaran. Ya itu loh. Jadi jangan saudara merasa istilahnya, wah, saya nggak mencari jiwa nih, wah, saya nih nggak masuk surga dong ya. Kan Tuhan suruh berbuah, betul nggak saudara? Tuhan suruh berbuah kan? Nah, ternyata saudara, nah endingnya itu nanti saudara, kalau nanti ayat terakhir endingnya itu buah-buah itu sebenarnya bukan buah untuk cari jiwa, tapi hidup kita pribadi kita, saudara, yang menjadi dilihat orang, menjadi kesaksian. Kita sudah berbuat apa buat orang? Kita sudah menghasilkan apa untuk orang? Skopnya kecil aja dah. Dalam rumah tangga, kita sudah berbuat apa untuk anak kita? Itu loh. Ya nggak usah jauh-jauh. Dalam rumah tangga kita, kita udah mendidik anak kita dengan benar nggak? Dengan kebaikan nggak? Dengan kebenaran nggak? Menjadi berkat nggak buat orang lain gitu loh. Jangan anak kita orang Kristen sudah lama jadi Kristen, tapi anak kita nih hidupnya nggak benar. Ya di luaran, ya mabuk-mabukan, ngerokok sini sono, ya kan, bergaul, main gaplek, main apa. Nah, ngomong kotor, nah itu kan jadi berkat. Berarti kita belum berbuah sebenarnya. Karena apa? Tidak menghasilkan buah untuk anak kita menghasilkan buah. Untuk istri, ya kan, untuk apa? Yang penting doa emang. Segala sesuatu yang ada waktunya Tuhan. Tetapi kita berusaha menyampaikan apa? Memberikan pupuk dalam rumah tangga kita, untuk anak-anak kita, untuk suami kita, untuk istri kita, untuk saudara kita. Firman, ya kan, kita nyampaikan firman. Jangan kita tuh istilahnya merasa gue nggak biarin aja lah, gue nggak mau nyampein firman, nggak mau nyampein kesaksian. Nah, kesaksian hidup itu juga satu hal, buah yang kita sampaikan. Kita bersaksi sama orang, nah itu buah yang kita sampai kepada orang lain dengar. Oh iya benar ya, orang lain kadang-kadang kan bisa dikuatkan iman, bisa berbalik sama Tuhan, ya kan. Dengan cara begitu harus dilihat kesaksian kita. Kalau orang Kristen nih hidupnya nggak benar dalam rumah tangga, dalam lingkungan, pasti yang jelek nama Tuhan kan. Berbuah nggak saudara? Nggak bakal berbuah saudara, ya kan, nggak bakal menghasilkan menangan jiwa maksudnya, ya kan. Makanya jiwa itu nggak dicari, biar jiwa itu melihat hidup kita. Oh hidup kita benar, oh dia anak Tuhan nih. Saya tahu dia anak Tuhan karena hidupnya benar, hidupnya jujur, ya, hidupnya tidak macam-macam, langkahnya benar, kata-katanya manis, ya kan. Jadi hal-hal begitu harus diperhatikan. Itu adalah satu buah yang benar-benar Tuhan cari, ya, bukan buah istilahnya, wah lu menangin jiwa berapa orang. Memang sih nanti akhirnya tetap Tuhan tuntutnya bukan kita cari jiwa, tapi bagaimana hidupmu jadi berkat gak? Ya kan, selama kamu hidup jadi orang Kristen jadi berkat gak? Nah makanya tadi saya bilang dari awal, kita sudah jadi orang Kristen berapa tahun ini, kita udah merasa jadi berkat belum? Itu intinya, sudah melakukan gak firman Tuhan yang Tuhan perintahkan? Apalagi setelah hasil endingnya nih, ya, buah-buah roh itu nanti,
Ya, oke, selanjutnya ya. Jadi ngerti saudara, pohon ara itu menggambarkan hidup kita nih, orang Kristen di dalam komunitas gereja atau di dalam dunia ini ya. Oke, selanjutnya, mengapa pohon ara ini tidak berbuah, tidak bisa berbuah, walaupun pohon ara ini bisa tumbuh dengan subur seperti pohon anggur, tapi tidak bisa menghasilkan buah? Ternyata karena bukan bagian habitatnya yang ada di kebun anggur. Nah, kok bisa begitu saudara ya? Memang saudara, mereka ini kebun anggur, ya kan? Terus ada pohon ara. Memang benar sih, sebenarnya itu bukan habitatnya pohon ara ada di situ. Tapi saudara, pemilik kebun anggur ini yakin istilahnya pohon ara ini bisa berbuah karena dikasih pupuk, dikasih air sama, tanah yang sama, pasti bisa berbuah. Ya, tapi ternyata ditunggu-tunggu nggak berbuah-buah. Sampai 3 tahun dikasih kesempatan 3 kali, datang 3 tahun nggak dikasih buahnya nggak berbuah. Sampai akhirnya tebang aja nih pohon, kata pemilik sama pengurus kebun. Tapi pemilik kebun ini, Tuhan, jangan Tuhan, biar kasih kesempatan lagi, setahun lagi, ya kan? Aku cangkulin dulu, ya kan? Aku kasih air, kasih pupuk semuanya, mudah-mudahan katanya tahun besok bisa berbuah. Dikasih nggak kesempatan? Dikasih pak pemiliknya oke, aku tunggu. Nah, di sini kita mau belajar ternyata kenapa kok tanah sama, ya kan, air sama, pupuk sama, kok satu berbuah satu enggak? Ternyata itu saudara emang ada satu kendala, masalah ya. Nah, ini gini saudara, saya jelaskan masalahnya gini saudara. Nah, saudara tahu nggak? Setiap makhluk hidup nih, baik binatang, tumbuhan, apalagi manusia ya, semuanya itu hidup pada habitatnya masing-masing. Contoh, kalau ikan saudara, hidupnya di mana? Di mana ikan? Di air. Kalau kita taruh darat hidup gak? Mati pasti kan? Mati. Nah, kalau tanaman, misalnya tanaman tanah, kita hidupkan di tanah kan, kita taruh di air, ini hidup gak? Mati. Burung di udara, ya, burung di udara kan, di udara kan, terbang kan. Kalau dia kita taruh di dalam air, mati nggak? Mati, ya kan? Jadi masing-masing makhluk hidup itu ada habitatnya masing-masing. Di luar habitatnya akan mati, nggak bakal bisa hidup, dia akan mati. Nah, yang kita ingin pelajari ada pohon ara ini. Umpamakan kita nih, perumpamanya Tuhan jelaskan ini kita. Kenapa? Kita sudah lama nih ikutin gereja dengan firman Tuhan yang sama, ya kan? Tiap minggu kita dengan firman Tuhan sama kan? Ya, roh yang sama dan juga siraman-siraman rohani yang sama lah, ya kan? Fasilitas sama, ya, ketika kita pulang makan juga sama, ya kan? Nggak beda-beda, semuanya sama. Tetapi kenapa tidak bisa bertumbuh? Nggak bisa berbuah. Bertumbuh saudara. Ya, pohon ara ini bukan tidak bertumbuh saudara. Ya, ketika pohon anggur sama pohon ara ini ditanam, bertumbuh. Pohon ara tumbuh nggak? Lebat tumbuhnya, ya, bertumbuh dengan lebat, subur. Dia bertumbuhnya subur. Cuma kurang tidak menghasilkan buah. Nah, itu saudara. Jadi setiap orang Kristen saudara ya, sekian lama nih ikut gereja ya, ikut melayani baik sebagai WL, singer, pemusik, kita semua pengkhotbah, semua tidak terkecuali. Kenapa tidak bisa menghasilkan buah? Kenapa kita malah menjadi batu sandungan buat orang lain? Ya kan? Oh, katanya pelayan Tuhan, kok hidupnya begitu? Oh, kok anak Tuhan, kok hidupnya begitu? Kok hamba Tuhan, kok hidupnya begitu? Ya kan? Kadang-kadang itu menjadi teguran buat kita saudara. Ya, kita belajar, bukan untuk saudara saya, buat saya juga belajar. Kita manusia ini istilahnya anak-anak Tuhan yang hidup dalam komunitas rohani, dalam komunitas gereja. Jadilah hidup yang bisa berbuah, menghasilkan buah, dilihat oleh semua orang. Ya, ada hasilnya, bukan ngomong aja dong, perbuatannya saudara yang nyata. Nah, ternyata saudara, jadi pohon ara ini tidak berbuah karena habitatnya beda. Ada kita juga nih, anak-anak Tuhan kan sama semua kan, habitatnya sebenarnya sama kan, ada di sini kalau di manusia kan di tanah semua kan, hidupnya manusia. Kita juga di dalam gereja, orang-orang rohani semua hidupnya di gereja kan, ya, hidupnya di gereja kan. Nah,
Di luar gereja kita bisa nggak? Bisa hidup nggak? Siapa yang bilang bisa hidup? Pak nggak bisa hidup, ayo. Bisa, di luar gereja juga bisa hidup, ya kan? Kita hirup kan oksigen sama nggak? Anak Tuhan, anak duniawi, anak semua ngirup udara sama, oksigennya sama kan? Nggak beda begini, oksigen kelas 1, oksigen kelas 3, kayak BPJS gitu ya. Nggak, semuanya sama, oksigennya sama. Nah, kalau pama semuanya sama, lah kenapa? Ya kan? Kok anak-anak Tuhan dalam gereja pun tidak bisa berbuah juga? Kenapa kok bisa begitu? Ya, kita buka selanjutnya, untuk slide selanjutnya kita baca lagi. Manusia hidup harus di dalam roh Allah, tanpa roh Allah kita mati. Nah, dalam kejadian 7 ya, kejadian 2 ayat 7 dikatakan begini, saudara. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan napas itu ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, jadi manusia itu hidup karena apa, saudara? Nafas Allah, roh Allah, ya kan? Ya kan? Kalau saudara nggak ada roh Allah, ya kita akan mati. Jadi manusia, dengar saudara, manusia itu punya kelebihan dari binatang. Jangan bilang sama, saudara ya. Kalau binatang hanya mempunyai apa? Tubuh dan jiwa, tapi manusia tubuh, jiwa dan roh itu terutama. Nah, yang Tuhan tekankan ini roh itu, saudara. Jadi manusia ini hidup kalau tanpa roh Allah akan mati. Nah, manusia sendiri punya roh. Sebenarnya roh manusia itu sendiri ada. Ya, roh Allah itu Roh Kudus kan. Roh manusia itu sebenarnya ada, ya kan, dikasih kehidupan dari Allah. Tetapi yang Tuhan maksudkan di sini, tanpa Roh Kudus itu saudara akan mati. Nah, jadi begini saudara, banyak orang Kristen sudah bergereja udah lama, saudara, udah setahun, 2 tahun sampai puluhan tahun. Ternyata mereka ini tidak bisa berbuah, tidak bisa berbuah menghasilkan buah untuk orang-orang lain. Kenapa? Mereka tuh hidup di luar hadirat Tuhan, di luar roh Allah, ya, di luar Roh Kudus hidupnya. Mereka kalau hidup kita di luar Roh Kudus, di luar roh Allah, rohani kita mati. Mati nggak, saudara? Mati, karena kita tidak dapat makanan, saudara. Ya, rohani kita akan mati ketika saat kita meninggalkan gereja, ya kan? Badan kita hidup, memang badan kita hidup, tapi roh kita mati. Ya, kalau kita di gereja juga, ya kan, tetap kita bergereja, tetapi kita roh kita nih jauh dari Tuhan, ya kan. Cuma simbolnya saya rajin ke gereja, Saudara, waktu saya masih kecil nih, saya senang baca traktat, saudara. Traktat yang kecil-kecil tuh, zaman dulu tuh ada traktat kecil-kecil tuh, kayak buku kecil, cuma berapa halaman doang, tipis-tipis dibagi. Kalau dulu tuh penginjil kalau menyampaikan firman menyampaikan Injil itu dengan cerita-cerita itu, saudara. Ya, cerita kecil itu, ya kan, dibagi-bagi buat siapa aja. Dia semacam kayak komik, saudara, tipis beberapa halaman itu. Nah, di situ cerita saya waktu itu baca juga, sempat baca. Ketika saya baca itu soal manusia, pengadilan manusia. Jadi manusia ini ketika mati, ya, nih, mereka dikumpulin, ya, orang-orang mati yang baik, yang ada orang di laut, di kuburan, di mana pokok dikumpulin, mereka akan diadilin, saudara. Pengadilan besar, ya, dalam kitab Wahyu itu ada pengadilan besar. Ketika sudah mati, tanpa kecuali, saudara, semua diadilin, ya, nggak tua, nggak muda, nggak anak kecil, pokoknya diadilin. Kalau memang hidupnya benar, ya kan, dia akan masuk surga. Tapi kalau hidupnya tidak benar, ya kan, akan dihukum dan neraka. Nah, itu buku itu saya baca. Ketika itu saya baca, itu sampai melekat sampai sekarang, saudara. Ketika itu ada anak-anak Tuhan juga diadilin di situ. Ada anak-anak orang-orang dunia dicampur, ya kan? Orang-orang dunia istilahnya kayak domba sama kambing, ya kan? Dicampur, nggak bisa bedain. Nah, itu masing-masing ada namanya disebutin. Misalnya, maka teh nggak ada di sini, Alyong, misalnya kan? Maju, Alyong, dibacain si Alyong itu. Alyong, kamu nih pada begini, tanggal ini kamu begini. Itu nggak ada tersembunyi, nyata semua, apa perbuatan kita, kebohongan kita, kebobrokan kita, nyata semua di situ. Seperti slide, ya kan, seperti film yang kita lihat, oh kita waktu itu kita begini, waktu itu kita berbuat
kita berzina, waktu itu kita berbohong, kita menipu, kita berbuat hal yang gak benar, menfitnah orang apa, itu ada semua. Kebayang saudara, yang keada dilihat itu, semua orang juga melihat saudara, bukan kita, dipermalukan kita oleh saat itu. Nah, semua lihat. Nah, ada juga anak-anak Tuhan yang sudah murtad saudara, ya. Dia merasa sangat bangga ketika kan Tuhan kan nilai jadi itu kehidupan rohani kan selama di dunia kan. Ada anak Tuhan yang sudah meninggalkan Tuhan ketika dia diseletir di apa hidupannya di kuaritnya. Nah tuh saya ada di dalam gereja. Kayak senang banget saudara. Tuh saya ada di dalam gereja tuh, berarti saya benar. Tuh saya lagi berdoa tuh, berarti saya benar. Nah, dia merasa senang ketika saat ada di gereja. Dia bilang, tuh saya berarti orang benar dong. Bahkan dia sudah meninggalkan Tuhan, dia udah nggak aktif lagi di gereja, udah nggak mau ikut doa, udah nggak mau dengar firman, udah hidupnya udah adem lah, rohnya udah padam. Nah, saat itu dia merasa, saya merasa bangga loh saudara. Ketika sudah di pengadilan nanti nih, saudara merasa bangga merasa ada di gereja loh, merasa waduh, bahagia ada di gereja. Karena yang dinilai itu bagaimana kehadiran kita, ya kan, hidup kita, kerajinan kita dinilai dari terutama hati kita, ya kan, sungguh-sungguh gak? Jadi banyak juga orang, saya di gereja, tapi hatinya di luar gereja, di luar Tuhan hatinya. Nah, itu menjadi satu penilaian. Ketika itu saya baca itu saudara, ngeri juga saudara. Jadi berbuat dosa itu takut-takut juga saudara. Karena apa? Emang itu jadi itu mendukung banget saudara, membuat orang jadi merasa sadar diri gitu loh. Ketika saat ini, nanti gue begini nih, gue udah hakim lah, ya kan? Orang yang udah jauh tuh nanti akan bangga saudara, merasa, gue ada di gereja tuh lihat tuh gambarnya tuh gue ada di gereja, gue lagi doa tuh. Itu masa bangga, kayak orang haus dikasih air kayak, tuh senang banget saudara. Gitu. Jadi saudara, itu pelajaran. Maka buat saya itu juga, ya benar juga, hidup itu benar. Hidup tuh roh itu jangan sampai padam. Tuhan ya jangan padamkan roh, ya kan? Berkobar-kobar, melayan Tuhan berkobar-kobar, ya. Apapun yang saudara alami nih kehidupan kita, kadang-kadang kan jatuh bangun kan, ya kan? Kerjaan dipecat, ya kan? Terus sekolah belum bayar, kontrakan belum bayar. Apapun keadaan kita, mungkin anak sakit, ya kan? Kayak cucu saya lagi sakit mau dioperasi. Apapun yang terjadi, jangan saudara merasa yang ngalami, gua doang sendiri ngalami, yang lain nggak ngalami. Enggak, semuanya ngalami. Semua penderitaan yang ada dalam dunia ini pasti sama saudara. Baik anak Tuhan, ya kan, orang dunia pasti ngalami. Seperti saya pernah singgung saudara, Ruth, ya kan, ya bukan Ruth, tapi Naomi bukan Naomi kita ya, Naomi. Ketika itu dia di Bethlehem, ya. Bethlehem itu artinya apa? Rumah roti saudara. Ya, rumah roti. Ternyata Bethlehem itu saat zaman Naomi lagi hidup, itu kelaparan saudara, susah. Jadi bukan orang anak-anak Tuhan aja yang diberkati, enggak, susah semua. Orang dunia susah, kayak dulu penjara 98 ya, masalah-masalah itu, ya kan, susah semua saudara. Ya bukan kita orang ini aja susah, enggak, semuanya dirasain semua secara global. Nah, ternyata kita ini, ya kan, susah, orang dunia merasakan pencobaan, kita mengalami pencobaan juga saudara. Cuman bagaimana kita menyikapi pencobaan itu saudara, kesukaran itu, persoalan itu. Kalau orang dunia mungkin menghadapi persoalan itu dengan depresi, takutan, ya kan, cari jalan dengan akalnya sendiri, bagaimana supaya gue bisa istilahnya menyelesaikan masalah itu. Tapi kita orang Kristen enggak. Apa yang kita lakukan? Seperti tema setahun itu, diam, ya kan? Diam, tenang. Itu kekuatanmu. Itu emang satu kekuatan buat kita saudara. Ketika kita mengalami satu masalah, kita jangan gerabak kerubuk, waduh panik, jangan. Datang dulu, terutama pada siapa? Tuhan, datang dulu sama Tuhan. Itu satu kekuatan buat kita. Jangan kita merasa istilahnya dengan kekuatan kita sendiri, gue mampu nih. Hal-hal kecil kadang-kadang, gue mampu kerja sendiri. Enggak, selalu libatin Tuhan. Walaupun sekecil apapun saudara, setia dalam perkara kecil, libatin Tuhan. Ya kan, jangan merasa gue bisa ngelakuin sendiri, tanpa doa juga gue bisa.
Kadang-kadang gitu, ya kan? Jadi manusia kadang-kadang sering lupa. Saya juga kadang-kadang kalau hal-hal kecil kadang-kadang sering lupa sama Tuhan. Saya kadang-kadang udah kebiasaan, udah bisa pulang deh, pulang pergi. Kadang-kadang tuh pas perginya lagi udah lupa doa lagi. Udah, ya kan? Tapi kadang kalau ya Tuhan tolong lindungi perjalanan, udah, amin gitu. Ayo kita juga nggak doa khusus kok. Yang penting hubungan roh kita senantiasa nih sama Tuhan, komunikasi terus. Nah itu maksudnya. Jadi anak Tuhan yang tidak bisa komunikasi terus dengan Roh Allah, dengan Roh Kudus, nah itu akan mati, nggak bisa hidup saudara, kekurangan napas, ya cengap-cengap karena roh kita tidak berhubungan dengan Roh Allah. Maksud saya begitu, ya. Jadi pohon ara ini jelas sekali tidak bisa berbuah, ya kita tidak bisa berbuah karena kita roh kita ini tidak bisa berhubungan dengan Allah. Roh Allah itu ada dalam kita. Jangan kita roh Allah itu ada dalam kita diemin. Ya saudara, setiap anak Tuhan saudara yang sudah menerima Tuhan, khususnya sudah dibaptis, ketika selesai dibaptis, dia bangun ya dari air, bangkit dari air, timbul dari air. Roh Kudus itu udah ada dalam hati kita, saudara, dalam hidup kita. Ya. Ketika kita berbuat dosa, Roh Kudus itu ada nggak? Tetap ada. Cuman bedanya Roh Kudus yang ada ini dia tidak melakukan apa-apa, diam aja gitu loh. Tidak aktif. Tapi kalau kita anak-anak Tuhan mengaktifkan ada Roh Kudus itu, kita bangkitkan, itu menjadi suatu kuasa yang besar saudara. Amin. Ya, jadi kalau saudara nih, makanya dibilang kalau dekat sama Tuhan, istilahnya tuh senantiasa kita bisa menjadi kuat. Ya coba selanjutnya biar cepat nanti gak udah waktunya. Nah, bagaimana bisa berbuah? Nah, supaya bisa berbuah adalah dibilang seperti pokok anggur, ya kan? Tuhan Yesus bilang begini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Nah, jelas saudara, Yesus itu pokok anggur. Tanpa Yesus itu kita nggak bisa berbuah saudara. Ya, jadi di mana-mana kita selalu tuh mengandalkan Tuhan, ya kan? Tuhan itu adalah pokok kita nih, ranting-rantingnya. Nah, ketika mau berbuah pun, nah saat tadi saya bilang tuh, pohon ara itu kalau mau berbuah itu, dia bilang dikasih pupuk, dicangkulin dulu, saudara sekalian. Kalau kita tanah kita, hati kita dicangkulin, ya kan? Hidup kita dicangkulin dengan segala macam benda-benda asing, itu sakit saudara, akan merasa sakit. Karena apa? Hidup kita dicangkulin dengan segala persoalan kita, ya, dengan segala masalah kita. Itu suatu cangkul Tuhan, cangkul hati kita, cangkul hidup kita, agar kita nih bisa berbuah. Persoalan-persoalan itu ada satu proses, ya kan, untuk kita dapat berbuah saudara. Jadi di luar Tuhan, maka juga jangan sampai kita tuh ketika menghadapi persoalan apapun di luar Tuhan, kita nggak akan bisa berbuah. Jadi hendaklah kita kalau mau kita ingin berbuah, hidup di dalam Tuhan. Ya, apapun yang terjadi, ya kan. Kadang-kadang gini, saudara, kehendak kita sama kehendak Tuhan beda, saudara. Kita mau nuju nih, gue mau ke sana, ya kan. Pokoknya begini. Apalagi kalau mau sekolah, nih katakan, gue mau tuju sekolah yang begini. Ternyata Tuhan halau semuanya. Kayak anak saya dulu gitu juga, mau sekolah nih. Waktu itu di Kelapa Gading, Jibes, ya kan. Mau sekolah IT di Jibes. Ternyata udah daftar, saudara, udah bayar nih. Sekolahnya kampusnya pindah ke mana, ke BSD Serpong. Waduh, udah bayar loh saudara, udah bayar, pindah ke Serpong. Setelah pindah di Serpong saudara, ternyata yang daftar IT itu cuma satu orang, anak saya doang. Karena jago kampusnya baru, akhirnya nggak sekolah kan, nggak sekolah, ya kan, nggak sekolah. Akhirnya karena apa? Jauh, kedua muridnya cuma satu. Kalau murid satu masuk privat sih, nggak mungkin, ya kan. Akhirnya nggak bisa. Nah, itu uang udah masuk saudara. Ya, akhirnya kita cari-cari lagi, dapatlah di Gula Darpan dekat Bekasi itu. Sekolah yang istilahnya nggak terkenal lah, emang benar-benar itu kan. Ya udah mau masuk ini. Oke, kamu masuk, tapi kamu masuk di situ untuk IT kan lebih mahal. Satu, kedua juga waktunya juga udah mepet, istilahnya tuh. Kalau kamu nggak dapet di IT, kamu nggak usah putus asa.
Wah udah mendingan gak usah sekolah deh. Pusing. Tapi kembali lagi, itu perjalanan itu saudara. Ternyata saudara ya perjalanan Tuhan atur di sini nggak bisa pindah ke sono, ternyata kampus pindah, akhirnya bisa jatuh ke situ. Kenapa? Padahal tuh istilahnya itu sekolah menurut saya itu cuma kayak apa ya? Ya belum gitu inilah biasa lah gitu, nggak terlalu ini kan. Selain sama yang udah punya nama kan, Tarumanegara ya kan, Trisakti gitu kan, udah punya nama semua. Tapi hal-hal yang kecil itu Tuhan melakukan dengan setia saudara. Tuhan memberkati. Dan ternyata saudara cukup saudara ketika dia tes, dia dapat diskon setengah harga saudara. Lulus dapat nilai baik, dapat diskon setengah harga bayar, dan uang yang udah kita setor bisa ditarik lagi saudara. Ya, jadi Tuhan atur semuanya sampai akhirnya itu, kalau banyak cerita kesaksian kita saudara ya, itu banyak saudara kesaksiannya, panjang kesaksian. Tapi kebaikan kita merasa kadang-kadang, kok Tuhan begini sih, kok Tuhan begitu sih, nggak ngerti Tuhan. Maka tadi nyanyian kita, gak usah tanya penyertaan Tuhan itu, gak usah tanya proses hidup kita gak usah tanya kenapa Tuhan begini terjadi pas saya Tuhan, gak usah tanya, jalanin aja bersama Tuhan ya kan, jalanin benar Bu. Bersama Tuhan, apapun yang terjadi jalanin aja bersama Tuhan, setia ya. Nah itu ya selanjutnya. Nah buah yang bagaimana yang Tuhan inginkan ya. Tadi saya bilang pertama adalah buah sebenarnya banyak ya, tapi cuma ada 2 yang saya ambil. Pertama buah pertobatan. Kalau saudara nih merasa istilahnya siapapun ya yang merasa dirinya belum berbuah ya, belum menghasilkan buah, coba kita renungin hidup kita ini selama ini sudah menjadi berkat belum? Sudah menghasilkan buah belum? Apakah sudah menghasilkan buah? Oh saudara mungkin udah merasa, saya sudah menghasilkan buah, saya sudah melakukan satu kebaikan buat orang, atau saya sudah melakukan satu perbuatan yang menurut saudara benar. Tapi kadang-kadang saudara, buah itu ada buah yang asam, ada buah yang manis saudara. Betul nggak saudara? Ada saudara nih yang melakukan satu kebaikan buat orang, ya itu kebaikan kan, buah, tapi buat orang itu asam. Wah nih kayaknya kita nasehatin orang misalnya kan, nasehatin orang itu satu buah juga saudara. Kita sebagai anak Tuhan kita nasehatin, tapi menurut orang nih asam. Wah istilahnya lu karena apa, gak sesuai hidupnya. Wah lu bisa nasehatin gue hidup lagi begitu. Nah karena gitu hakimin saudara. Jadi buah yang kita akan sampaikan kepada orang lain itu asam rasanya. Karena apa? Tidak sesuai dengan hidup kita. Tetapi kalau buah yang kita sampaikan kepada orang ini, kita nasihati, tapi dia lihat hidup kita, oh iya benar, hidupnya benar, oh hidupnya bisa diberkati, bisa kuat ya. Nah itu sukacita ya, kok hidupnya kok nggak ada satu keluhan, terutama keluhan saudara. Ada orang-orang Kristen ini kalau kebiasaan mengeluh saudara, kalau bangsa Israel mengeluh terus, walaupun dia tahu Tuhan dia tolong, Tuhan pimpin secara langsung saudara ya, bukan melalui malaikat. Waktu dia keluar dari Mesir ya menuju padang gurun, menuju Kanaan, itu Tuhan sendiri yang memimpin loh. Dia bukan melalui malaikat. Sampai Musa waktu itu kan, karena Tuhan ini udah gak sabar sama orang bangsa Israel. Udah Musa, sekarang nih aku gak mau di sini lagi sama-sama engkau, tapi aku akan mengutus malaikatku di depan engkau nih buat mimpin bangsa Israel untuk ke Kanaan. Musa bilang apa? Gak mau Tuhan, pokoknya kalau Tuhan tidak beserta dengan aku, jangan suruh saya jalan kepada Tuhan. Musa maunya apa? Tuhan beserta dia. Ya, malaikat gak mau. Pokoknya langsung Tuhan yang mimpin, Tuhan yang sertai. Musa begitu doanya. Ternyata ya Tuhan tetap ngerti. Tetapi aneh saudara, perjalanan bangsa Israel ke tanah Kanaan, Tuhan yang sertai langsung, gak bisa masuk tuh. Tetap aja, ya kan, banyak yang mati, ya kan, yang masuk generasi kedua, ketiga, ya kan. Generasi pertama mati, di semuanya gak bisa masuk. Musa aja gak bisa masuk, ya kan. Nah, kenapa saudara? Itu kan apa? Akibat mengeluh, ya kan, akibat dia selalu ngomel, ya kan, nggak dapat air sedikit ngomel, ya kan, kehausan sedikit ngomel, kelaparan sedikit ngomel, ada masalah ini sakit ngomel, ini ngomel, ya, ngeluh. Nah, itu Tuhan nggak suka. Tuhan nggak suka anak-anak Tuhan tuh yang istilahnya apa-apa ngeluh, apa-apa ngomel, ya kan, ngalami persoalan ngomel, ngalami ini. Tuhan mana sih? Tuhan saya nggak adil begini. Ya, jadi hal-hal begitu Tuhan sangat benci saudara. Ya, karena pembelajaran dari bangsa Israel.
Nah, jadi segala sesuatu tuh hasilkan buah sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau kita nih mau berbuah, ya kan, sesuai dengan pertobatan kita, hidup kita yang benar, hidup kita sudah sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Ya contoh, kalau hobi kita mungkin menipu orang, ya kan, hobi kita mungkin mencuri, ada katanya ya, mencuri, atau hobi kita mungkin suka fitnah orang. Hobi kita banyak, hobi-hobi itu yang istilahnya dari kedagingan kita, saudara ya. Baik yang ada dalam hidup kita ataupun yang tanpa kita sadari ya, itu tidak menjadi berkat, saudara. Ketika kita mau menyampaikan satu firman Tuhan kepada seseorang, dia akan menilai hidup kita dulu. Siapa lo, ya kan? Siapa lo? Mungkin kalau dalam soal begini, saudara, orang kadang-kadang menilai orang ya, merasa tuh istilahnya dari hal materi, saudara ya. Orang miskin nasihatin orang kaya, bisa nggak? Susah. Siapa lo? Ya kan? Itu kenyataan fakta, saudara. Siapa lo? Ya kan? Tapi kalau orang kaya ini mau hatinya diubah, ya kan? Tidak pandang yang nasihatin gue orang kaya kayak orang miskin kayak anak kita pun kita harus dengerin. Kalau memang anak kita benar, menurut kita benar, kita dengerin, saudara. Ya, jadi kita jangan keraskan hati seperti tanah tuh yang udah keras, ya kan, ditaburin firman, ya kan, firman ditaburin jatuhnya ke jalanan ya, diinjak-injak orang, tanahnya keras, nggak bisa bertumbuh, dipatukin sama burung, hilang semua firman itu. Dan demikian juga hati kita lunak, saudara. Jadi kalau kita mau berbuah, coba saudara belajar hasil pertobatan kita yang benar. Lunakkan hati kita. Kalau kita mungkin seringkali kita iri sama orang, seringkali kita fitnah orang, seringkali kita sangat ya banyaklah hal-hal dunia apapun ini. Dalam buah-buah roh sebelum itu adalah kedagingan. Segala macam tuh, perzinahan, percabulan, segala macam itu ada. Perkataan-perkataan kotor semua ada itu. Dan itu adalah hal-hal yang harus ditinggalkan. Jadi kalau kita mau berbuah yang manis, kita ketika nyampaikan firman sama orang terima, yang hidupnya keluarganya benar, keluarganya nggak pernah ribut, ya kan, nggak pernah bikin huru hara, ya kan, nggak pernah istilahnya tuh piring terbang, ya kan, semuanya ada, tenang, ya kan, minggu ke gereja, hidup juga minta pertolongan, bantu, ya sebisa kita, ya kan, apapun yang kita lakukan, ya lakukan dengan sesuai dengan firman, dengan kemampuan kita yang Tuhan berikan. Itu, saudara ya. Nah, jadi istilahnya nih sesuai dengan pertobatan, saudara ya. Jadi kalau memang saudara merasa istilahnya gue udah berbuah, coba kita refleksi, mas saya juga refleksi. Kita udah sesuai dengan pertobatan, si pertobatan itu adalah buah itu. Ketika kita menyampaikan sesuatu ke orang, wah hidup kita benar. Kalau kita belum benar, kita perbaiki, kita mawas diri supaya kita jadi berkat. Coba selanjutnya, terakhir ini. Nah, buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahan lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Nah, ini buah-buah yang harus ada dalam hidup orang Kristen, saudara. Bisakah kita, saudara? Oke lah, kalau kasih, kita sudah mengasihi, kita mengasihi saudara, mengasihi sesama. Ada nggak sukacita? Hidup kita ada sukacita nggak? Nah, itu kan persoalan apapun sukacita. Nah, bilang damai sejahtera. Ada nggak damai sejahtera? Hidup kita banyak kekhawatiran nggak? Sebenarnya itu kompleks, bahasa buah roh ini, saudara ya, kompleks. Kita bisa jalanin nggak? Nah itu kita harus introspeksi. Ketika kita baca, oh nggak ada damai sejahtera, ingat buah roh harus damai sejahtera, ya kan? Ketika kita ada kemarahan, ada kelemahan lembutan, ya kan? Waduh, hati kita marah nih. Jangan kita emosi langsung meledak, marahnya udah kayak bom gitu, meledak buar itu. Jangan, harus ada kelemahan lembutan. Ingat penguasaan diri. Nah itu buah roh. Ketika kita mau melakukan suatu hal yang salah, ingat buah penguasaan diri, yang musuh nguasain diri, tenang, nguasain diri, ya kan? Nah itu segala, pokoknya segala sesuatu ini yang dihasilkan buah roh itu tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah nanti di sorga yang tadi saya baca terakhir, kita akan dilihat slide itu benar ketika kita menghadapi
sesuatu orang ya kita penuh kasih, ya kan. Terus ada kita menghadapi persoalan kita sukacita, nggak pernah ngomel, ya kan. Dulu ngomel, sekarang jangan ngomel lagi, gitu loh maksudnya, ya kan. Berubah dikit-dikit, ya kan. Damai sejahtera. Kalau dulu khawatir terus tiap hidupnya, ngadepin khawatir, ngadepin masa depan anak khawatir, masalah ini khawatir, itu khawatir. Jangan khawatir, damai sejahtera, tenangin diri, berdiam, tenangin diri, kan. Tuh kesabaran, sabar, murah, kemurahan. Jadi orang yang baik kepada penuh dengan kebajikan, saudara ya. Murah hati, kebajikan. Jadi itu saya bilang kan, banyak senyum, banyak hal-hal yang itu satu ekspresi kita. Istilahnya itu luapan apa yang keluar dari hati kita itu keluar dari tingkah laku kita setiap hari dilihat orang, ya. Kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi semuanya itu harus kita miliki, saudara. Tanpa itu, saudara, hidup saudara tidak akan bisa berbuah, saudara. Ya, jadi buah itu harus kita miliki satu persatu, walaupun pada saat istilahnya kita nggak sanggup, minta Tuhan. Kita tahu nih kelemahan kita di mana. Oh, kita nggak sabar. Tuhan, nah ingat tuh buah roh. Beri saya kesabaran Tuhan, beri saya kesabaran Tuhan. Saya ingin berbuah, ya kan? Jadi berkat, saudara. Jadi ketika saudara menyampaikan apapun, sampaikan kepada orang lain, akan tuh orang lain akan menerima, saudara. Amin, saudara. Ya, baik, kita selesai firman Tuhan, kita bangkit berdiri. WL single dan pemusik biar bisa naik mimbar. Kita akan maupun saudara yang hadir di sini tidak terkecuali, saudara, mengajar kita supaya kita itu berbuah yang manis, saudara. Walaupun ya kita merasa sudah lama di gereja, kalau kita belum merasa berbuah, belum sanggup melakukan buah-buah roh itu, belajar, saudara. Buah roh itu harus ada dalam hidup kita, saudara, agar ketika Tuhan menghakimi dalam kehidupan kita, ketika kita sudah tidak ada di dunia, kita sudah ada nanti di takhta pengadilan, kita berlayak di hadapan Tuhan, ya. Segala sesuatu yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, kita menyukuri. Pada malam siang hari ini Tuhan sudah memimpin hidup kita, baik siang, malam maupun sampai saat ini Tuhan ada menyertai kita. Baik, kita serah masuk ke dalam doa biar kita sendiri masing-masing pribadi lepas pribadi koreksi diri kita masing-masing, kelemahan kita, biar Tuhan memberikan kemampuan, kasih karunia untuk dapat menanggung segala kelemahan kita. Karena Tuhan sendiri sudah menanggung kelemahan kita di kayu salib, saudara. Dan kita masuk dalam doa. Tuhan, segala puji syukur bagi Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarkan kami, Tuhan, senantiasa Tuhan boleh menghasilkan buah-buah roh yang ada, Tuhan. Ampuni segala kelemahan kami. Kau selama ini kami tidak sadar, Tuhan, bahwa kami boleh menghasilkan buah, tapi buah kami asam, Tuhan. Tidak bisa dinikmati orang lain, Tuhan. Tapi kami ingin menghasilkan buah yang manis, di mana buah itu dapat menjadi berkat, menjadi saluran buat orang-orang yang membutuhkan, Tuhan. Terima kasih. Kami percaya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, untuk gereja yang sudah ada juga, Tuhan. Kami juga ingin berbuah, biar gereja ini, Tuhan, berencana pada saat-saat minggu besok angkat pindah, Tuhan. Kau memberkati, Tuhan. Biar gereja yang ada juga, Tuhan, buah-Mu nyata, Tuhan, bagi lingkungan yang ada, Tuhan. Terima kasih, Bapa. Kami bersyukur, Tuhan, untuk segala perkara, segala firman-Mu, meteraikan dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Hidup kami masing-masing kami serahkan, kami pertaruhkan di dalam kasih karunia penyertaan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya, terima kasih kepada hamba-Nya Bapak Suhandi yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari. Bapak Pendeta Suhandi yang telah memberitakan firman Tuhan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan terus berkati dalam pelayanannya dan dalam keluarganya. Haleluya, saudara, sekarang kita akan memberikan persembahan kita. Saya undang kepada hamba Tuhan. Baiklah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, Bapa, yang Kau telah berikan pada kami, Tuhan, pada pagi hari ini, Bapa. Bapa, ajar terus kami, Tuhan, jadi pribadi yang lebih baik lagi, ya Bapa, dari kami sebelumnya, Tuhan. Bapa, bantu kami, Tuhan, untuk menghasilkan buah-buah baru
terbaik Bapa daripada kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya persembahan Tuhan Yesus bisa menjadi hal yang terbaik ya Bapa untuk kerajaan-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami untuk memberikan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita akan satu pujian hari ini, hari ini. Seperti biasa, ibadah fellowship akan diadakan setiap hari Senin dan Rabu pukul 19.30 sampai dengan selesai di link Zoom Gereja Betani Immanuel yang akan dibagikan di grup Gereja Betani Jemaat Immanuel. Selanjutnya, setiap hari Sabtu jam 5 pagi akan diadakan ibadah doa fajar yang minggu ini diadakan di gereja ini. Kepada Bapak Ibu semua, kami undang untuk hadir dalam doa fajar. Kita bersama-sama doa untuk persekutuan kita di tempat ini. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan ibadah WBI yang diadakan setiap hari Sabtu jam 3 sore di Gereja Betani Jemaat Immanuel di tempat ini. Jam 3 sore sampai dengan selesai ya. Ya betul. Selanjutnya ada ibadah youth yang minggu ini diadakan di rumah Yoel. Diadakan jam 4 sore. Kami mengundang semua anak-anak muda untuk hadir di ibadah youth minggu ini. Kita bersama-sama bersekutu memuliakan nama Tuhan di ibadah youth kita minggu ini di rumah Yoel jam 4 sore. Lalu kita akan berkumpul lagi di ibadah raya pukul 10 pagi sampai dengan selesai di ruko yang baru di R75 di ruko kita yang baru. Jadi minggu depan kita mulai ibadah di rumah yang baru ya saudara. Puji Tuhan, haleluya. Itu saja pengumuman sepekan kita. Apa ada? Oke, mungkin dukungan doa untuk program kesehatan bulan depan mungkin. Bulan depan. Iya, sebulan sekali. Jadi bulan depan minggu kedua ada lagi program. Baiklah, itu saja. Saya undang Bapak Ibu semua untuk bangkit berdiri. Kita mau tutup ibadah kita. Kita angkat satu penyembahan. Terima kasih. Terima
intinya kami mengucap syukur atas kebaikan kemurahan yang Kau berikan ya Bapa, di mana pada siang hari ini ya Tuhan, Engkau yang telah memberikan kami kekuatan pada siang hari ini ya Tuhan melalui firman-Mu ya Bapa, agar kami terus ya Tuhan terus menjadi anak-anak-Mu yang berbuah dimanapun kami berada ya Tuhan. Damai sejahtera sukacita kami akan terima ya Tuhan, karena Engkau adalah Bapa yang baik, Gembala yang agung, yang selalu memperhatikan anak-anaknya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Kau jamah, Kau urapi hamba-Mu yang telah menaburkan, yang membagikan berkat pada siang hari ini, Bapak Pendeta Suhandi ya Tuhan, yang telah memberikan rema di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu ya Bapa. Materaikan firman-Mu ya Tuhan, biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami, dan kami terus ya Tuhan menjadi saksi-Mu yang luar biasa dimanapun kami berada ya Bapa. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Terima kasih pada siang hari ini ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk cucunya ya Tuhan, Harvey, anak kami ya Tuhan, di mana pada tanggal 24 ya Tuhan akan menjalankan operasi ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, tidak mudah untuk menjalankan hal itu bagi seusia Harvey ya Bapa. Oleh sebab itu kami hamba-Mu ini ya Tuhan memohon kepada Engkau, lepaskan dari cawat ini, lepaskan dari meja operasi ya Tuhan, tetapi seizin Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Engkau yang sanggup ya Tuhan memulihkan semuanya ya Bapa. Tetapi kalau seandainya memang ini harus dijalankan ya Bapa, kami memohon kepada Engkau berikan kekuatan kepada anak kami Harvey ya Bapa. Berikan kekuatan anak kami Harvey setelah dari operasi, pasca operasi dan pemulihannya ya Bapa. Engkau berikan kekuatannya Tuhan. Terlebih lagi ya Tuhan, orang tuanya Rifka dan Yohanes ya Bapa. Kami percaya Engkau yang maha tahu hati mereka ya Tuhan, kedua orang tuanya ya Tuhan, yang takut akan Engkau ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, Kau tidak akan tinggal diam ya Tuhan. Engkau yang akan memberikan kekuatan, damai sejahtera, dan Kau akan mencukupkan segala sesuatunya yang dibutuhkannya ya Bapa. Berikan kekuatan kepada saudara-saudaranya, oma, opanya ya Tuhan. Kami percaya damai sejahtera melingkupi keluarga besar Harvey ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengucap syukur atas gereja-Mu ya Tuhan. Engkau terus menyertai gereja kami ya Tuhan. Visi misi ya Tuhan yang telah Engkau berikan kepada hamba-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang terus menyertainya ya Tuhan. Engkau yang akan menopang ya Tuhan visi misi-Mu ya Bapa. Karena kami percaya ya Tuhan, visi misi-Mu ya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sertai perpindahan gereja kami minggu ini ya Tuhan, sehingga minggu yang akan datang kami akan beribadah di rumah-Mu yang baru ya Bapa. Kami percaya semua karena anugerah kemurahan yang Kau berikan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara Ibu Cherly ya Tuhan, sedang mengalami sakit penyakit kanker paru-paru stadium 4 ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan menyembuhkannya ya Tuhan. Biarlah semuanya ini untuk kemuliaan nama Engkau ya Bapa. Berikan kekuatan kepada keluarganya, saudaranya ya Tuhan, dan Kau cukupkan segala kebutuhannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Begitu juga dengan para jemaat kami ya Tuhan. Engkau berikan kekuatan kepada jemaat kami untuk terus ya Tuhan melayani Engkau, memuji Engkau, dan membesarkan nama Engkau ya Tuhan. Walaupun mungkin saat ini mereka sedang mengalami problema, pergumulan ya Tuhan, kami percaya Engkau yang akan memberikan kekuatan dan Kau akan memberikan jalan keluar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Berkati bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya Indonesia akan terus maju ya Tuhan, karena
Engkau berada di tengah-tengah bangsa kami yang akan terus memimpin melalui para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden kami, aparat pemerintahan baik pusat maupun daerah ya Bapak. Kami percaya Engkau berkati ya Tuhan. Berkati lingkungan kami ya Tuhan, khususnya di Pasar Modern ya Bapak. Biarlah Pasar Modern dipenuhi dengan api kemuliaan nama Engkau melalui gereja yang ada di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kau berkati makanan yang telah Kau sediakan ya Tuhan untuk kesehatan jasmani kami ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan Kau berkati tangan-tangan yang telah menaburnya ya Tuhan, dan kami percaya Engkau yang akan memberikan berkat-berkat yang berkelimpahan bagi jemaat kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk persembahan pada hari ini ya Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami mempersembahkan ke hadapan Engkau ya Tuhan. Biarlah persembahan ini untuk menjadi kemuliaan nama Engkau ya Tuhan. Para jemaat kami Kau berkati ya Tuhan yang telah menaburnya ya Tuhan. Biarlah Engkau yang akan memperhitungkannya ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya kami akan berpisah satu sama yang lain ya Bapa. Dan kami akan menerima berkat-Mu pada siang hari ini ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima berkat-Mu. Mari saudara-saudara, kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat-berkat dari Allah Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, melalui persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan memberkati kita, yang akan memberikan kita damai sejahtera dimanapun kita berada, akan menjadi kepala untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kehidupan kita akan terus naik karena Yesus Kristus yang akan memberikan kekuatan kita mulai siang hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai. Bagi kita yang telah menerima berkat, mari sama-sama katakan dengan iman kita, amin. Tuhan Yesus memberkati. Baik saudara, kita duduk sebentar dulu.